Oke, saya ini lagi buka-buka buku ini ya, buku 7 bahan pokok indoktrinasi. Nah, ini buku yang keren banget ya, karena ini keluaran dari Dewan Pertimbangan Agung di zamannya Bung Karno. Jadi Bung Karno itu menjalankan revolusi ya berpedoman pada apa yang ada di dalam buku ini. Jadi buku ini buku yang tua gitu ya, buku yang termasuk buku yang murni. 7 bahan pokok indoktrinasi. Nah, isi buku ini 7 bahan pokok itu ya. Ini aku bacakan. Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 22 Februari 1961 kepada Panitia Pembina Jiwa Revolusi di Jakarta. Keren ini. Berhubung dengan rencana untuk memperluas dan mengintensifir usaha indoktrinasi dan untuk mempercepat usaha retooling aparatur negara, maka bersama ini Bung Karno yang ngomong ya, bersama ini saya menginstruksikan kepada Panitia Pembina Jiwa Revolusi supaya dalam membimbing tim-tim indoktrinasi di departemen dan di Daswati 1 dan 2 dan dibentuk oleh panitia retooling subpanitia mental menggunakan sebagai bahan permulaan. Jadi buku 7 bahan pokok indoktrinasi yang bercerita tentang hal-hal awal di dalam revolusi Indonesia ya. Misalnya gini, bahan permulaan dalam hal pembinaan nation character building kita nih ya. Yang satu, pidato lahirnya Pancasila, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Jadi Bung Karno mengatakan kepada Panitia Pembina Jiwa Revolusi, yaitu Dewan Pertimbangan Agung, ya untuk menjadikan 7 bahan-bahan di bawah ini sebagai bahan pokok untuk melakukan nation character building ya. Jadi yang pertama adalah lahirnya Pancasila, pidato lahirnya Pancasila, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. 2. Undang-Undang Dasar 45 beserta penjelasannya. Nah, itu. 3. Manifesto politik beserta perinciannya dari Dewan Pertimbangan Agung. Terus pidato Presiden di muka sidang umum PBB tanggal 30 September 1960 beserta perinciannya dari DPA. Nah, ini termasuk di dalam bahan-bahan pokok untuk mendoktrin bangsa Indonesia di bagian-bagian awal dulu ya, supaya kita mempunyai mindset, supaya kita mempunyai pola pikir wawasan kebangsaan. Itu di awal-awal nih, menarik ini guys. Jadi terus ada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jarek atau Jalannya Revolusi Kita beserta perinciannya dari DPA. Kemudian yang keenam, penjelasan Manipol dan Usdek, rangkaian pidato radio Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi M. Ruslan Abdul Ghani. Yang ketujuh, amanat pembangunan Presiden pada sidang Depernas tanggal 28 Agustus 1959 beserta buku ringkasan pembangunan semesta. Ini Bung Karno yang bicara ini ya, tentang ada 7 bahan pokok yang harus dijadikan acuan untuk membangun wawasan kebangsaan di awal-awal itu guys. Ya, ini tanda tangan Presiden Panglima Tertinggi Soekarno. Nah, itu ini suratnya Bung Karno ya kepada Dewan Pertimbangan Agung sebagai panitia pembina jiwa revolusi untuk dijadikan sebagai bahan membangun wawasan keindonesiaan awal-awal daripada kemerdekaan kita dulu itu guys ya. Oke, itu 7 bahan pokok. Makanya buku ini disebut 7 bahan pokok indoktrinasi. Jadi semua hal-hal tadi itu menjadi bahan pokok indoktrinasi.
supaya kita mempunyai wawasan kebangsaan, wawasan kenegaraan, supaya kita ya punya mindset keindonesiaan lah ya. Itu maksudnya. Oke, jadi itu sekedar mengenalkan buku Tubapi 7 bahan pokok indoktrinasi yang menjadi bahan-bahan pokok untuk membangun wawasan-wawasan awal daripada bangsa kita, guys. Mari kita tetap membangun pemikiran atau mindset bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia. Kalau tidak Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia. Karena Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi titik tolak gitu ya dalam menentukan seperti apa politik, seperti apa ekonomi, dan bagaimana jadinya kebudayaan kita pada akhirnya yang terbentuk oleh sosial, politik, dan ekonomi itu. Mau nggak mau politiknya masyarakat Bhinneka Tunggal Ika kan, artinya politiknya itu bukan politik sikut-sikutan ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika kan, bukan politik menang-menangan gitu atau menghalalkan segala cara gitu kan. Itu kan nggak pas kalau dilakukan oleh bangsa Bhinneka Tunggal Ika melakukan politik yang seperti itu terhadap sesama bangsanya sendiri kan. Begitu juga dengan ekonominya, ekonomi untuk masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Gimana itu ekonomi untuk masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Tentu saja ekonomi yang enak buat semua kan gitu kan. Ekonomi yang mengacu kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur buat semua tanpa mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Sehingga semua itu menjadi kebudayaan kita tuh ya, sosialisme masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, politik masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, ekonomi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita mempunyai kebudayaan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Gimana itu kebudayaan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Wah, pasti keren banget ya. Karena kita merasa diri kita masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat yang satu kesatuan, gak bisa dibagi-bagi, maka ya kita penuh dengan persaudaraan dengan sesama bangsa kita sendiri walaupun kita beraneka ragam tuh guys. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat bersatu walaupun kita mempunyai keanekaragaman yang bermacam-macam, misalnya suku, ras, dan agama. Ya, ada aliran-aliran, ada aliran politik juga termasuk. Ya, bagaimana kita semua pihak merasa nyaman ya dengan coraknya masing-masing hidup bersama ini di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Karena kalau dikaitkan dengan agama, ya manusia yang benar, menurut saya ini ya, manusia yang benar itu adalah manusia yang bersatu. Manusia yang bisa bersatu dengan manusia-manusia lainnya. Kalau manusia itu dia nggak bisa bersatu dengan manusia-manusia lainnya, tapi dia lebih mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri, lebih memenangkan kelompoknya masing-masing, itu dia bukan manusia yang mengesahkan Tuhan berarti gitu. Kalau dia termasuk manusia yang mengesahkan Tuhan, pasti dia akan menjadi manusia yang bersatu dengan semua manusia-manusia lain. Ya, dia akan bersatu dengan manusia-manusia lain karena dia pikir dia merasa berasal dari asal yang sama dengan manusia-manusia lain. Ya, ada Happy S. Wah, ini kayaknya kenal ini ya. Oke, Vincent Wak Penceng. Ya. Selamat datang, selamat pagi semua. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Dan lancar semua urusan kita masing-masing. Oke, jadi kembali ke laptop. Mpok Rona, ya terima kasih ya Mbak Happy S.
Ya, jadi seperti itu. Mari kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan itu adalah inti daripada kita hidup bersama. Karena kalau kita hidup bersama tidak dapat bersatu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, di dalam hidup bersama itu yang ada adalah kita akan menguras energi untuk ya saling menjatuhkan. Ya, padahal kita saling menjatuhkan itu mengandung kebencian, ya, mengandung kebencian, mengandung kezaliman juga bahkan ya, sampai ke kezaliman gitu. Jadi kita tidak boleh membangun kebencian dan kezaliman. Hati kita harus damai. Kita harus selalu menciptakan hati yang damai dalam hidup kita setiap hari ya, karena pikiran kita itu sangat liar ya, manusia itu pikiran sangat liar, perasaannya juga ada perasaan-perasaan yang tidak membuat dia itu atau perasaan-perasaan yang menghalangi kita maju, ya menghalangi kita untuk melakukan apa-apa yang sudah kita rancang, kita rencanakan untuk mencapai target-target yang baik yang kita rencanakan dalam hidup kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik ya, jiwa yang lebih tenang, badan yang lebih sehat dan lain-lain. Jadi memang kita harus selalu menjaga ketertiban hidup bersama ya. Ketertiban hidup bersamanya gimana? Ya, kita harus saling menghormati, harus saling menghormati kemerdekaan untuk hidup sesuai dengan corak masing-masing. Kita jangan tersinggung oleh adanya perbedaan orang lain. Ya, kalau orang lain berbeda itu nggak apa-apa, itulah coraknya yang ditentukan oleh Tuhan kepada dia. Ya, kita perbedaan yang sifatnya itu pribadi, ya untuk pribadi saja. Tapi kita semua sama-sama manusia, sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia. Pasti kita mempunyai titik temu. Ya kan, sebagai manusia kita mempunyai titik temu. Sebagai makhluk Tuhan kita mempunyai titik temu. Titik temu kita sebagai makhluk Tuhan adalah kita adalah sama-sama mengejar kebaikan. Kita sama-sama menjunjung tinggi cinta kasih ya, karena nama Tuhan itu adalah kasih sayang, cinta kasih. Dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang menjalankan sifat Tuhan itu ya, karena kita ingin meniru Tuhan, karena kita ingin inline gitu ya, atau dalam satu garis lurus dengan Tuhan. Kita ingin seperti itu. Oleh karena itu kita harus menjalankan cinta kasih sayang itu. Nah, kalau kita benar-benar mengaku kita menjalankan cinta kasih sayang, maka cinta kasih atau kasih sayang sejati itu adalah kita berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Kita memperlakukan manusia manapun ya dengan sebagai manusia, tidak memperlakukan orang seperti bukan manusia. Kita memperlakukan siapapun sebagai manusia ya, sebagaimana juga orang lain, sebagaimana juga kita ingin diperlakukan sebagai manusia oleh orang lain juga, tidak ingin diperlakukan seperti bukan manusia. Ya, itu salah satu kalau kita mengatakan mengasihi sesama gitu ya. Mengasihi sesama karena Tuhan itu mengasihi sesama bukan karena kelompok, golongan, suku, ras, agama, tapi benar-benar karena kita sama-sama manusia. Benar-benar kita sama-sama berasal dari asal yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Berasal dari penciptaan yang sama, berasal dari berada di bawah satu kekuasaan Tuhan yang sama. Sebenarnya Tuhan kita kan sama ya, nggak mungkin Tuhan yang menciptakan kita itu Tuhan yang berbeda-beda, itu sangat tidak mungkin ya. Karena kalau berbeda-beda yang menciptakan kita, maka alam semesta ini dimiliki oleh Tuhan yang berbeda-beda, itu sangat tidak mungkin. Yang berbeda-beda itu hanyalah konsepsi kita masing-masing tentang Tuhan, itu yang berbeda ya. Tapi Tuhannya sendiri sama ya. Sama seperti kita melihat misalnya buku ini ya.
Nah, buku ini dilihat dari beberapa sudut, ya kan? Atau saya kasih objek ini, ada objek, ya ada objek misalnya ini jari saya objek. Nah, ada yang melihat dari sisi sebelah sini, ada yang melihat dari sisi sebelah sini, ada yang melihat dari sisi sebelah sini, dan ada yang melihat dari sisi sebelah sini misalnya. Itu ada beberapa titik ya sudut pandang gitu. Yang berbeda itu hanya apa yang dikatakan oleh masing-masing ini aja tentang ini gitu. Kalau ini tetap satu ini. Yang berbeda itu bahasanya masing-masing tentang ini, tentang objeknya ya. Ini juga punya bahasa tentang ini. Ini mempunyai bahasa karena dia punya sudut pandang, punya sudut pandang. Yang berbeda adalah sudut pandang ya. Dia pasti sudut pandangnya berbeda karena dia pasti konsepnya berbeda karena sudut pandangnya berbeda, kan begitu ya. Tapi objeknya tetap ya satu aja. Ini juga kan begitu ya. Itu maksudnya Tuhan itu Esa. Walaupun kita punya berbagai macam konsep tentang Tuhan, tapi Tuhannya sendiri ya satu aja, Esa gitu ya. Dia menciptakan kita semua yang mempunyai konsep-konsep tadi. Ya jadi karena kita Tuhan itu Esa, jadi dan Dia Maha Kuasa atas semua. Ya kita merasa berasal dari asal yang sama. Nah, ini yang paling penting. Kita merasa berasal dari asal yang sama. Nah gitu ya. Ya Bu Hanifah ya. Kita merasa berasal dari asal yang sama. Ya walaupun mindset kita atau konsep kita tentang Tuhan itu berbeda-beda karena berbeda sudut pandang. Ya karena juga waktu-waktu atau periode kedatangan agama-agama turunnya nabi-nabi itu juga berbeda-beda. Tentu saja konsepnya masing-masing juga bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud ya objek yang satu itu juga gitu. Itu dia maksudnya supaya kita Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu adalah perasaannya bangsa Indonesia ya, perasaan bangsa Indonesia. Artinya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, terus keadilan sosial itu harus menjadi perasaannya kita semua gitu ya. Perasaan ketuhanan itu apa? Perasaan kita suka mengejar kebaikan, perasaan kita suka istilahnya itu menghormati kebaikan dan menjalankan kebaikan, kebajikan, cinta kasih ya. Nah itu perasaan ketuhanan namanya. Perasaan kemanusiaan itu apa? Ya perasaan kita suka memperlakukan orang lain dengan adil ya supaya kita juga diperlakukan dengan adil oleh orang lain. Nah itu perasaan kemanusiaan namanya. Dan beradab gitu. Jadi beradab itu supaya kita memperlakukan orang lain secara beradab ya, tidak biadab kan begitu ya. Lawannya beradab kan biadab ya. Halo Bung Muhammad Muhlis ya, selamat pagi Pak ya. Pak Makwek Makwek Ibu ya, Ibu Makweks. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan semoga bangsa kita disempurnakan kemerdekaannya, disempurnakannya kejadian negara kita untuk menjadi alat buat kita mendatangkan cita-cita kita, disempurnakan kejadian negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Berbineka Tunggal Ika, Republik Berkedaulatan Rakyat, disempurnakan oleh Tuhan ya. Sehingga negara kita benar-benar dapat menjadi alat buat kita untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan juga sebagaimana yang ditanggung jawab bangsa kita, kita tidak hanya membebaskan diri kita dari penjajah, tapi kita juga di atas dunia ini kita menghapuskan penjajahan. Jadi konsekuensi kita menghapuskan penjajahan adalah bangsa Indonesia mempunyai panggilan jiwa ya, tuntutan jiwa gitu kan, panggilan moral bahwa
bangsa Indonesia merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan suatu dunia baru yang tanpa penjajahan, yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Nah ini ya, jadi bangsa Indonesia mempunyai kewajiban, mempunyai panggilan jiwa yang seperti itu ya, karena bangsa kita mengklaim, menyatakan di dalam konstitusi kita bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sehingga kita bukan hanya membebaskan diri kita dari penjajah, dan juga mengajari bangsa kita sendiri untuk saling menghormati kemerdekaan, ya kan, antara golongan, antara individu, termasuk untuk bisa hidup bareng, berdamai secara abadi, saling menghormati, ya kan, bisa berdamai secara abadi, tolong menolong, bergotong royong. Tapi juga kita ingin, bangsa Indonesia itu ingin menghapuskan dunia perang, dunia invasi, ya. Itu bangsa Indonesia mempunyai panggilan jiwa itu, menghapuskan imperialisme dan kolonialisme. Makanya pakem revolusi Indonesia yang nomor 3 itu adalah dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Oke. Jadi keren banget kita punya pakem revolusi, guys. Ya, dan sangat damai dan penuh dengan cinta kasih. Dan ya kelihatannya negara kita ini sangat mulia ya, sangat luhur gitu ya. Karena sangat sangat didasari, sangat dijiwai oleh jiwa merdeka, jiwa cinta kasih itu. Sampai-sampai mempunyai pakem revolusi dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, maksudnya ya di situ di dalam sebuah negara, sebuah bangsa itu kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang tidak memperbudak ya, yang tidak mengeksploitasi rakyat. Dan tidak ada eksploitasi bangsa atas bangsa, artinya bangsa tidak melakukan penaklukan dan pendudukan atas bangsa lain, tidak melakukan invasi ya atas bangsa lain, tapi ya puas dengan wilayahnya masing-masing ya, puas dengan sumber daya alamnya masing-masing, nggak boleh menginvasi bangsa lain, tanah air orang ya, mengambil hak milik orang lain, yaitu kita harus menghormati hak azazi manusia. Seperti Nabi Muhammad SAW melakukan pesan pidato Haji Wada itu ketika beliau pulang dari Haji Wada itu, beliau di Bukit Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, beliau melakukan pidato pidato deklarasi hak asasi manusia, bahwa manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling merampas ya, tidak boleh saling, termasuk riba itu apa sih riba itu ya? Riba itu bukan hanya sekedar rentenir gitu, bukan cuman kayak begitu ya riba itu. Pokoknya riba itu cari makan yang menghancurkan orang ya. Itu makanya riba yang paling besar itu apa? Ya penaklukan pendudukan. Jalan perang senjata untuk meluaskan wilayah, untuk menduduki wilayah orang, hak orang lain dan hak milik orang lain, sumber daya alam bangsa lain itu didudukin, diambil menjadi miliknya, dan rakyatnya di koloni gitu ya. Nah itu adalah riba yang paling besar tuh di dalam kehidupan manusia. Jadi negara imperium itu kalau bisa jangan ada lagi lah di atas dunia ini. Ya, negara imperium, negara yang berdasarkan imperialisme dan kolonialisme, negara yang berdasarkan penaklukan dan pendudukan tidak boleh lagi ada di atas dunia ini. Bangsa Indonesia ya terpanggil untuk menghapuskan atau meniadakan imperialisme dan kolonialisme di atas dunia dalam bentuk seperti itu, penaklukan pendudukan ya, baik secara halus maupun secara kasar. Ya, secara kasar dalam bentuk penaklukan pendudukan bersenjata, maupun ya yang secara halus menggunakan perusahaan-perusahaan atau kebudayaan dan lain-lain gitu ya, yang sifatnya itu untuk merusak bangsa lain. Ya, semua yang kita di dalam kehidupan ini, yang kita take and give di dalam kehidupan ini harus merupakan sesuatu yang
ya positif buat masing-masing ya gitu. Jadi inilah cita-citanya bangsa Indonesia, sangat luar biasa. Dunia saat ini kita lihat dalam keadaan bahaya ya, tidak bisa terjadi perang yang sangat meluas, dan disinilah Indonesia merasa terpanggil untuk turun tangan gitu ya. Dan kebetulan dunia internasional, para pemimpin dunia melihat Indonesia mempunyai potensi kepemimpinan yang luar biasa. Pak Jokowi ya, dikehendaki oleh banyak dari pemimpin dunia menghendaki beliau untuk menjadi ketua Dewan Keamanan PBB itu ya. Dan ini sangat sejalan juga dengan cita-citanya bangsa kita, yaitu salah satu tujuan daripada kita mengadakan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah untuk turut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, kita harus mengajari dunia ini ya, supaya menghormati kemerdekaan hak segala bangsa. Semua bangsa mempunyai hak untuk merdeka, untuk hidup sesuai dengan corak mereka masing-masing, untuk hidup memiliki apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka di tanah air mereka masing-masing. Seperti itu, Indonesia mempunyai panggilan seperti itu. Jadi luar biasa ya, bangsa kita harus mencintai negara kita yang mempunyai nilai-nilai yang sangat luhur ya, disusun, didesain dengan nilai-nilai yang sangat luhur, yaitu nilai kemerdekaan ya, kemerdekaan yang dalam pengertian bebas dari penindasan, bebas dari penjajahan ya, termasuk juga merdeka dari berbagai macam mindset yang salah ya. Merdeka dari, misalnya bangsa Indonesia itu menghapuskan feodalisme ya, menghapuskan pemisahan manusia ya. Pemisahan manusia itu bagi Indonesia tidak bagus ya, karena memang pemisahan manusia itu ya bisa dibilang bentuk itu tidak mengesahkan Tuhan ya. Kalau kita memisahkan manusia, dipisah-pisahkan menurut suku, ras, agama, menurut level-level ya, kasta-kasta dan lain-lain seperti itu kadar kita mengesahkan Tuhannya itu masih jauh ya kalau kayak gitu. Dan otomatis kadar cinta kasihnya juga makin jauh ya. Akan banyak terkandung kebencian dan kezaliman di situ otomatis. Jadi negara Indonesia adalah negara yang tidak ingin mencampur adukkan kebencian, kezaliman dengan kemerdekaan, dengan cinta kasih. Itu luar biasa itu ya. Mudah-mudahan ini makin lama bangsa kita makin menyadari siapa dirinya sebagai bangsa. Ya, bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur ini ya. Dan nilai-nilai luhur inilah yang telah menyusun membentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kepemimpinan yaitu kerakyatan ya. Kepemimpinan bangsa kita yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kerakyatan itu artinya bukan kerajaan. Kepemimpinan yang, jadi sebaik-baiknya kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang kerakyatan, ya kan? Bukan kepemimpinan yang feodalistik, ya, tapi kepemimpinan yang kerakyatan. Itulah sebaik-baiknya kepemimpinan. Jadi kerajaan itu tidak lebih baik daripada kerakyatan, republik tidak lebih baik. Ya, kita harus mengakui itu. Dan setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan, adalah kepemimpinan yang berkedaulatan rakyat. Tuh. Ya, kepemimpinan yang berkedaulatan rakyat itu adalah setinggi-tingginya kepemimpinan, karena itu kepemimpinan jamak di situ ya, bukan kepemimpinan tunggalistik
Ya, jadi fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif itu dipegang oleh banyak orang, ya, oleh lembaga-lembaga bahkan, bukan dipegang oleh satu orang. Nah, kalau satu orang ini kacau, dia pegang semua fungsi-fungsi itu, kacau lah semua kehidupan kita. Tapi kalau dipegang oleh lembaga, oleh banyak orang, apalagi wakil-wakil itu dipilih dengan sistem yang bagus, yang baik, sehingga mereka yang terpilih menjadi wakil adalah orang-orang yang merupakan aset daripada bangsa, aset daripada negara, orang-orang yang memang hidupnya adalah untuk mengejar kebaikan, kebajikan, cinta kasih, memuliakan Tuhan dan lain-lain, ya. Itu kehidupan kita akan sangat luar biasa mempunyai wakil-wakil yang seperti itu. Kita harus mempunyai harus mempunyai sistem pemilihan perwakilan itu yang baik. Mudah-mudahan ya para pemimpin kita hari ini, ya, sekarang kita punya pemerintah yang baru, ya, kabinet yang baru nanti, mudah-mudahan bisa bersama dengan legislatif dapat membentuk suatu sistem pemilihan yang baik, gitu ya, sistem pemilihan yang yang benar-benar menghasilkan wakil-wakil yang bermusyawarah untuk kita demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kalau itu semua sudah berjalan, pasti kita bangsa Indonesia ini akan tercapai cita-cita sosial kita, ya, akan tercapai cita-cita sosial kita, yaitu terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera, ya, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berbudi pekerti, luhur, ya, manusia-manusia insan kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mantap nih kalau kita sudah sampai ke sana itu. Cuman kan untuk mencapai segala cita-cita kita, untuk kita dapat mencapai cita-cita kita itu, maka ya kita harus punya alat. Ini yang harus kita pahami, ya, sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai kita hanya ribut tentang wah ini harga naik, kita mahal, itu mahal, ini sulit, itu sulit, ya. Tapi kita juga harus bicara tentang alat, ya, alat buat kita untuk mendatangkan ekonomi yang baik buat bangsa kita, ya. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan kepintaran seorang presiden, ya, untuk menghasilkan pemasukan yang banyak untuk negara kita, bangsa kita, rakyat kita. Tapi kita harus lebih kepada mengandalkan sistem daripada negara kita ini, ya. Negara kita harus menjadi sistem, harus menjadi alat ekonomi buat kita, alat untuk mendatangkan ekonomi yang baik buat kita, itu alat untuk mencetak bangsa kita, rakyat Indonesia yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, ya. Nggak bisa hanya mengandalkan kepintaran orang per orang, ya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar concern untuk ayo kita menyelesaikan revolusi Indonesia, yaitu pembentukan, penataan, ya, pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, ya, bagaimana sosial, politik, ekonomi dan budayanya itu benar-benar diinstal yang baik, ya, sesuai dengan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, betul-betul diinstal, dijadikan garis-garis besar haluan negara, supaya jelas, ya, bagaimana sosial, politik, ekonomi, dan budaya daripada negara Indonesia itu di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, gitu. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45, berarti kita bicara sosial, politik, ekonomi, dan budaya kita di situ. Ya, sosial, politik, ekonomi, budaya yang seperti apa yang kita mau ciptakan. Ya, karena itu akan menjadi mesin, akan menjadi mekanisme untuk mendatangkan kehidupan kita yang bahagia sebagai bangsa. Gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan kepintaran seorang presiden atau kepintaran seorang menteri tertentu
atau kepintaran masing-masing di dalam mencapai pintar-pintarnya kita masing-masing gitu ya, di dalam kita mendapatkan ekonomi yang baik, tapi haruslah kita mengandalkan negara kita ini menjadi alat ya. Ibaratkan kalau kita menangkap ikan itu kita harus punya serokan kan begitu kan, serokan untuk mendapatkan ikan itu. Tidak secara pribadi misalnya pinter-pinteran nyari ikan pakai tangan masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang pinter nyari ikan, ada yang, tapi pasti banyak kan yang nggak pinter nyari ikan dengan tangan kosong gitu ya. Jadi harus pakai alat, dan alat ini adalah alat yang harus diciptakan bersama-sama. Terima kasih Happy S atas rules-nya. Oke. Ya, baik. Jadi begitu kawan-kawan, saudara-saudara semua yang saya banggakan, saya cintai seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Mari kita jalin terus persatuan dan kesatuan. Negara kita adalah negara kesatuan, bangsa kita adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup pelaksana api unggun, like a burning fire. Nah, itu ya. Oke, saya kira itu apa yang ingin saya katakan hari ini. Mudah-mudahan ya, sambil melakukan pekerjaan masing-masing di tempat masing-masing selalu sehat ya, selalu lancar semua urusan, dan kita berdoa agar semoga Tuhan menyempurnakan nikmat kemerdekaannya yang telah dikaruniakan kepada kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dulu, disempurnakan. Kita mempunyai negara yang solid, kita mempunyai masyarakat yang solid, dan kita dapat bermanfaat untuk umat manusia, mewujudkan dunia baru yang tanpa eksploitasi, manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.